Hutan Indonesia mengalami penyusutan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai bagian ekosistem dunia yang paling kaya, hutan Indonesia sedang mengalami kehancuran akibat maraknya pencurian kayu. Sebagian besar kayu ilegal ini diperdagangkan di pasar internasional. Keuntungan besar dari kegiatan yang merusak sumber daya alam Indonesia ini telah memperkaya para penjahat terorganisir dan pejabat korup, sementara Indonesia dan rakyatnya kehilangan sumber pendapatan utama. Investigasi yang dilakukan Telapak dan EIA selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa aksi pencurian kayu ini telah merambah ke hutan-hutan lindung, termasuk Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang terkenal itu. Taman nasional ini merupakan habitat orang utan, satu-satunya kera besar Asia yang kini terancam punah. Para penebang memasuki Tanjung Puting untuk mencari kayu ramin, kayu keras berwarna cerah yang bernilai tinggi untuk diekspor. Hanya sedikit kayu ramin yang tersisa di luar hutan lindung. Dalam usahanya mendapatkan dukungan masyarakat internasional untuk menghentikan perdagangan kayu ramin curian, pada bulan April 2001, pemerintah Indonesia mencantumkan kayu ini di dalam Appendix 3 Konvensi Internasional tentang Perdagangan Spesies yang Terancam Punah atau CITES, yang telah ditandatangani oleh hampir seluruh negara. Pencantuman tersebut mengharuskan seluruh pengiriman kayu ramin yang sah disertai dengan surat izin dari CITES yang memungkinkan negara-negara konsumen untuk mengidentifikasi dan menyita kayu ramin haram. Malaysia merupakan satu-satunya negara yang mengabaikan pencantuman kayu ramin ini. Kalau kita ingin melihat keberhasilan ramin dalam list di CITES, maka kita harus mengawasi Malaysia. Mengapa? Karena kita tahu Malaysia memiliki industri ramin yang sangat-sangat besar. Mereka memproduksi furniture, kemudian berbagai jenis dowels dan produk-produk lain yang kemudian dipasarkan di pasar internasional. Mereka sebenarnya memiliki supply, tapi tidak begitu banyak. Dan secara historis, mereka bergantung sangat akan suplai ramin dari Indonesia. Sejak Indonesia menetapkan pelarangan ekspor ramin, maka secara logis kita harus melihat penurunan dari produk ramin di Malaysia, tapi kita tidak menemukannya. Pada bulan Agustus 2001, setelah berlakunya Appendix CITES tersebut, para investigator dari Telapak dan EIA mendapatkan tongkang berisi kayu ramin ini di kota Batu Pahat, Malaysia, yang baru saja merapat dari Indonesia. Para investigator juga menemukan kayu ramin ilegal di dekat kota pelabuhan bersejarah Malaka. Kayu-kayu tersebut merapat dengan kawalan para petugas Malaysia. Informasi tersebut telah disampaikan kepada pihak berwenang Malaysia, namun mereka tidak berbuat apa-apa. Pada bulan April 2003, para investigator kembali mengunjungi Batu Pahat dan sekali lagi menemukan kayu bulat ramin ilegal dari Indonesia dijual secara bebas. Kapal-kapal kayu berisi kayu bulat terlihat melewati kapal patroli dan bea cukai tanpa halangan. Pihak berwenang Malaysia kembali diberitahu. Namun investigasi terakhir kami di akhir tahun 2003 mengungkapkan berlanjutnya aksi pencucian kayu ramin dalam skala yang belum pernah terjadi selama ini. Dari informasi yang kami dapat, kami mengunjungi pelabuhan Johor di Semenanjung, Malaysia. Dengan menyamar sebagai pembeli, kami berjalan-jalan mengelilingi pelabuhan disertai staf pelabuhan. Dalam perjalanan tersebut, kami diperlihatkan 3 buah gudang besar berisi timbunan balok-balok kayu ramin di lokasi zona perdagangan bebas. Staf pelabuhan mengakui bahwa kayu ramin tersebut berasal dari Indonesia dan menjelaskan bahwa kayu-kayu tersebut dikeringkan dahulu sebelum dikemas dan dikapalkan ke Hong Kong dan Cina. Pihak pelabuhan mengatur pertemuan antara kami dengan agen pengapalan yang bertanggung jawab atas kayu-kayu tersebut, Mr. Chu, yang mengkonfirmasikan bahwa tak satu pun dari kayu-kayu tersebut yang dilengkapi surat izin dari CITES. Dan ia menerangkan bagaimana pihak berwenang membantu membuat surat-surat palsu bagi kayu tersebut yang menyatakan bahwa kayu-kayu tersebut
berasal dari Malaysia. 99% of the ramen is all smuggled. Right, I see. You see? We can't wait for Suharto's cronies to sell it to us. You see? But if we brought this stuff into Europe or the US, we would need a document that was a There's CITES document. No, you don't need it because it's BL everything. We can arrange it as a country of origin, Malaysia. Right. Okay. So this timber won't consider as an Indonesian product. See? Right. Okay. I see. All those ramen as you see, I saw here is all CITES free. I see. Because it's from Malaysia. Yeah. Malaysia. Okay. Kapal-kapal kayu dari Jambi, Sumatera, yang masing-masing memuat 100 ton kayu ramin curian, merapat di pelabuhan ini setiap harinya. Instansi pemerintah yang menangani penerapan peraturan CITES di Semenanjung Malaysia, Badan Industri Perkayuan Malaysia, memiliki sebuah kantor di Pelabuhan Johor. Meskipun demikian, sekitar 70.000 meter kubik kayu ramin ilegal asal Indonesia dicuci di pelabuhan tersebut untuk dipasarkan di Timur Jauh, sampai sebanyak 2.000 kontainer setiap tahunnya. Jumlah tersebut 2 kali lipat lebih banyak dari total produksi kayu ramin legal di seluruh Malaysia. Dari Johor, tim investigator menuju Sibu, sebuah kota kayu di Sarawak, Malaysia yang terletak di Pulau Kalimantan. Kota ini dikenal sebagai salah satu pemasok utama kayu ramin ke pasar dunia. Menyamar sebagai calon pembeli, kami mengunjungi seorang pedagang besar di sana. Sang pedagang yang berasal dari perusahaan Allied Lumber mengungkapkan bagaimana pabrik-pabrik setempat mengisi kekurangan pasokan kayu dengan menerima kayu ilegal dari Indonesia. Dalam percakapan telepon selanjutnya, Mr. H memberikan lebih banyak rincian bagaimana praktek pencucian kayu dilakukan dan keterlibatan Korporasi Pengembangan Industri Perkayuan Sarawak, instansi pemerintah setempat yang berwenang mengeluarkan surat izin CITES. So basically they know that the wood comes from Indonesia. Yes. But they will still issue the permit. Yes, but this is not every people can do it. I see. You have to know the SDITC staff properly. Yes, correct. Mr. H selanjutnya mengatakan bahwa hal seperti itu sudah lazim terjadi. And how often would you say this happens? I mean, what percentage of the ramen which is being shipped from Sarawak to Europe would have actually originated in Indonesia? Oh, the percentage, I don't think so much because maybe the total volume may be about 30%, 40%. So about 30 to 40% of the ramen that's coming from Sarawak now actually originates in Indonesia. Yes. Sebuah sumber industri independen menguatkan fakta tersebut. Di Johor, agen pengapalan Mr. Chu juga mengakui bahwa dengan menggunakan surat-surat dari Malaysia yang dibuat saat kayu dicuci di pelabuhan tersebut, kontak bisnisnya di Hong Kong dan China dapat membeli surat izin dari CITES. Hal ini memungkinkan sang pedagang untuk membawa kayu-kayu ilegal tersebut ke Eropa atau Amerika. Mr. Chu ini bahkan mengirimkan kami email berisi diagram proses pencucian kayu sampai tibanya kayu ramin yang dilegalisasi tersebut di Amerika atau Eropa, termasuk undangan untuk merayakan kedatangannya. Kayu hasil cucian ini digunakan untuk membuat stik biliar dan bingkai foto di Cina untuk kemudian dipasarkan di Barat. Di Sibu, Mr. H menjelaskan bagaimana perusahaan sawmill setempat memasok sebagian kayu ramin cucian asal Indonesia ke sebuah pabrik kayu cetak setempat bernama Koying. Selanjutnya, tim investigator bersama Mr. H mengunjungi fasilitas milik Koying, di mana berbagai kayu cetak dan tangkai kuas dari kayu ramin sedang dikemas untuk dikapalkan ke Eropa dan Amerika. Sang pemilik, Mr. Philip Lau, memberitahu kami bagaimana dia memiliki persediaan kayu ramin sebanyak 6.000 meter kubik dan bagaimana dia dapat dengan mudah mendapatkan surat izin CITES untuk mengekspor kayu-kayu tersebut. Mr. H kemudian menjelaskan bagaimana proses pembuatan surat izin ini lewat telepon. The SDITC actually they can show it this one you buy it from Sarawak. That's all. They are not asking the what
the country they're coming from. I see. So you just got to have bought the sawn timber from someone inside Sarawak. Yes. And if that person has already brought it in from Indonesia and obtained the right documents, then there's no problem. Yes. I see. Well, that's Yes, it's just very simple for the buyer. Your custom won't ask for this certificate. What is the origin? Because it's clearly said that this origin is from Sarawak. Dokumen-dokumen yang didapat dari pihak berwenang Amerika membenarkan bahwa Koying secara teratur memasukkan kayu cetak Ramin ke Amerika. Tim investigator mendapatkan nama kakak Mr. H, pemilik perusahaan Allied Lumber, di dalam buku tamu sebuah perusahaan bernama Twins Furniture yang berbasis di Kuantan, Semenanjung Malaysia. Twins merupakan salah satu pembuat tempat tidur bayi terbesar di dunia yang mengekspor produknya ke Amerika, Jepang, dan Eropa. Sekitar separuh dari produk-produk ini terbuat dari kayu Ramin. Menyamar sebagai pembeli, kami berhasil melihat-lihat ke dalam kompleks pabrik milik Twins dan bertemu dengan Mr. Goh, pemilik perusahaan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, dia menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan surat CITES untuk produk Raminnya. Kemudian, kami menghubunginya lewat telepon untuk mengkonfirmasi pernyataannya itu. what I'm trying to find out is to get confirmation from yourself about that we do not need CITES permits for the Ramin cribs to bring them to Europe. Is that correct? You mean that to UK or to UK market? To UK, yeah. We also possibly US, but UK initially, yeah, probably. Yeah, no, Ramin is okay to sell to UK market, no problem. We don't need the CITES permits for the UK. No CITES. I see. So you are currently shipping regularly to the UK. Yes, I ship a lot to UK with Ramin, baby crib, but without CITES. All the time. Yes. Walau mengakui mengekspor produk Ramin tanpa dokumen, dalam kunjungan kami tersebut, para eksekutif perusahaan Twins dengan cepat meyakinkan kami bahwa mereka hanya menggunakan kayu asal Malaysia. Namun Mr. Goh sebelumnya menyatakan bahwa dia memiliki persediaan kayu Ramin sebanyak 11.000 meter kubik, 2 kali lebih banyak dari yang mampu dipasok hutan setempat setiap tahunnya. Merasa penasaran, kami mengunjungi sawmill milik Twins. Di sana kami bercakap-cakap dengan seorang pekerja yang sedang menguliti kayu bulat Ramin Malaysia. Pekerja tersebut menjelaskan bagaimana perusahaan Twins mengisi kekurangan pasokan kayunya dengan kayu asal Indonesia. Itu sana dia punya kayu, ada kayu peta-peta itu, yang kayu sudah bulat ke sana. Okay. Sana itu Indonesia. Oh, Ramin juga? Ramin ada, Melawis ada. Di sana? Itu ini sana dekat mesin sana kan? Ya. Jalan pergi sana tadi. Twins juga? Twins juga. Kami menelusuri produk furnitur bayi yang terbuat dari Ramin, produksi Twins di Amerika dan Inggris. Salah satu ranjang yang dijual di toko Pottery Barn Kids di Amerika disebutkan terbuat dari kayu maple. Meskipun menurut dokumen pengapalan yang didapat EIA, produk sejenis didatangkan dari Kuantan, Malaysia, dan terbuat dari kayu Ramin. Investigasi kami menunjukkan bahwa kayu Ramin Indonesia dicuci di Malaysia dalam skala yang belum pernah terjadi selama ini. Akibatnya, stik biliar, bingkai foto, kayu cetak dan ranjang bayi yang terbuat dari kayu langka hasil curian dari Taman Nasional Indonesia mengisi rumah para konsumen yang tidak menyadarinya di seluruh dunia. We've handed our information over to the Malaysian authorities, and of course we want the Malaysian authorities to act and act decisively. But that's not enough, because what we've seen, we've done this before, what we've seen is official complicity in this, and we need that to be dealt with as well. We have to deal with the corruption that is driving this trade. Now, Malaysia has failed CITES. It's put in a reservation on this particular species. We'd like to see them remove that reservation, join in, try and stop this scourge in the various methods that other countries in the region have done
to try and cooperate to stop the scourge of illegal logging rather than profiting from it. Indonesia, of course, as well, has got to carry out better enforcement. It's got to arrest the kingpins. We name a kingpin in our new report. Go for him, find him, prove what's going on. We've got evidence. We need to see people like this taken out of the trade, or it will just continue. The international community cannot trust Ramin from any source. Indonesia doesn't want to sell it to the international community, and Malaysia is using Indonesian Ramin and putting it onto the international market, naming it as origin from Malaysia. Don't buy Ramin. It can't be trusted. Not until the Malaysian government has sorted out what's going on in that country now and opened its arms to the international community and the efforts that are being made to stop illegal logging.